Kalau Tuhan tidak memilih, lalu Nabi Muhammad jadi nabi karena pilihannya sendiri. Berarti Nabi Muhammad yang mengajukan diri gitu. Permisi, saya mau jadi nabi. Tuhan sudah menentukan diturunkannya Abraham, diturunkannya Musa, diturunkannya Yesus, diturunkannya Nabi Muhammad itu untuk apa? Untuk membawa. Tunggu bang, sebentar bang, saya tanya dulu bang. Diturunkan maksudnya emang mereka dari langit awalnya? Diturunkan Allah untuk mengajarkan ke kita. Mengajar kok diturunkan sih bang? Dalam video ini, Agatha berdialog dengan seorang bapak muslim yang menjelaskan keyakinannya mengenai diutusnya Nabi Muhammad. Bagaimana pendapat Anda tentang dialog ini? Sampaikan komentar dengan sopan dan saling menghargai. Apa ngerti apa yang dibilang host tadi? Ngerti apa? Ya bisa saya terima gitu. Ngerti ya bang? Apa yang dijelaskan sama host tadi paham abang? Iya. Apa? Apakah perlu diulang? Perlu. Aku mau tahu abang. Kalau aku nggak paham apa yang dikatakan host tadi. Yang pasti Tuhan itu memilih dan kita dipilih. Dan kita juga memilih, pada intinya begitu. Oh, Tuhan tidak memilih. Tuhan memilih, Hanya dipilih juga, kita memilih juga. Oh kita ya, kita dikasih pilihan. Kalau Tuhan nggak memilih, ngapain dia pilih-pilih? Karena dia udah. Oke. Kalau Tuhan tidak memilih, lalu Nabi Muhammad jadi nabi karena pilihannya sendiri. Berarti Nabi Muhammad yang mengajukan diri gitu. Permisi, saya mau jadi nabi. Tuhan sudah menentukan diturunkannya Abraham, diturunkannya Musa, diturunkannya Yesus, diturunkannya Nabi Muhammad itu untuk apa? Untuk membawa. Tunggu bang, sebentar bang, saya tanya dulu bang. Diturunkan maksudnya emang mereka dari langit awalnya? Diturunkan Allah untuk mengajarkan ke kita. Mengajar kok diturunkan sih bang? Maksudnya gimana nih? Dengan ada ajaran. Bukan. Nabi Abraham diturunkan dari mana? Bukan, diberikan ajaran. Kalau kami istilahnya diturunkan ajaran lah, karena kan Tuhan itu kan dari langit. Udah, bukan itu persoalannya. Bentar, saya mencoba memahami. Tuhan itu kan dari langit. Nah, Tuhannya turun dong berarti. Istilahnya. Ini kebanyakan istilah. Kamu dipersoalkan sekarang ajarannya atau kosakatanya? Loh, ajaran itu yang menuntut kosakata yang tepat. Kalau kosakatanya amburadul, ya bagaimana orang mau diajar? Ajaran Islam, Allah itu bersemayamnya kami sebut di ars. Ars itu mana? Di atas langit. Berarti langit itu di mana? Di atas kepalaku. Yang namanya yang dari atas, berarti disebut turun. Di atas kepala Bapak itu rambut, ada juga kutu, asbes, genteng, habis genteng apa lagi tuh? Yang namanya. Jadi Allah di atas kepala ini. Yang namanya gimana? Dari atas kan kalau sampai ke saya berarti turun, betul? Jadi Allah itu turun. Dan ajarannya turun. Nah, ajaran ini bentuknya apa? Aturan. Iya, anjuran. Maksudnya ini kan firman lah, ya kan? Nah, firman Allah ini Allah atau bukan? Bukan. Duh, kalau itu bukan Allah, berarti itu apa dong? Firman itu di perkataan. Iya, perkataannya siapa? Perkataannya Allah. Loh, perkataan Allah ya Allah lah, Pak. Ya udahlah, saja. Iyalah, perkataan Gun Saleh itu Gun Saleh, betul nggak? Ya udah, tapi kan bukan perkataan yang bangun sembah kan? Yang bangun sembah itu yang. Jadi Anda menyembah Allah tanpa perkataannya, Allah yang bisu dong. Udahlah, kita bicara aja. Lu gimana? Allah disembah, tapi perkataannya tidak turut disembah. Berarti
Allah, lepas dulu perkataan. Jangan, nanti kesembah kau. Jadi mau dipisahin, dimutilasi Kita gitu. bukan anak TK. Namanya yang bangun sembah Allah. Ya, yang bangun sembah itu Allah. Ya, Allah itu dengan kata-katanya tidak. Ya namanya bangun kan ada kata-kata, bangun dalam tubuh bangun, dalam diri bangun. Kalau Allah berarti ada kata-katanya dong. Allah. Namanya kami sebut dengan berfirman. Iya, Allah itu dengan firmannya disembah tidak? Persoalkan apa ajaran? Lu ya harus dipersoalkan karena Allah dengan firmannya Oke, berbeda. oke, nanti. Namun perkataannya Allah ini kan menyatakan diri Allah yang tidak dilihat itu, gitu kan? Nah, jadi yang Iyalah, jadi masa iya kita menyembah Allah, firmannya nggak ikut juga disembah. Sementara Ya, firmannya itu kan pokoknya. selalu ada di dalamnya. yang bangun sembah pemilik kata itu. Loh, pemilik kata itu bisa nggak dikatakan dia pemilik kalau dia tidak berkata-kata? Yang bangun sembah pemilik firman itu. Loh, pemilik firman dengan firmannya disembah dong. Udahlah itu terserah. Enggak, aku mau ke sini dulu. Ini karena kalian ini aneh ya. Saya kan nggak mungkin ya, contoh ya Pak Gun ya, nggak mungkin istri Anda mencintai Anda badannya tok, terus kata-katamu pun nggak dicintai. Ya gimana dia mau jatuh cinta sama kau kalau kata-katamu nggak dicintai dia? Orang bisu. Iya toh. Kalau aku kawin sama orang bisu, Loh kan tetap ada pikirannya. nah, udah Karena pikirannya itu bisa dinyatakan melalui tulisan, bisa suara, bisa gerak tubuh. itu nggak ada suara. Kau kan nggak bisu. Aku mau kawin sama orang bisu. Loh, jadi firman itu Pak, kalau makanya ya Pak, orang bisu pun berpikir nggak Pak? Ini cerita bicara atau berpikir? Loh, karena gini Pak, Ulah. firman itu tidak bisa dikatakan hanya kata-kata saja. Wah. Karena Pak, firman itu lebih daripada kata-kata, itu adalah pikiran. Pikiran itu apa? Kata-kata yang sebelumnya dikandung di dalam lalu dikeluarkan. Walau Allahmu ini sudah memberitakan kata-katanya, mengeluarkan kata-katanya, tapi dia kan tidak pernah kehilangan kata-katanya, sama kayak Pak Gun Saleh. Kamu kan udah mengeluarkan banyak kata-kata, tapi kata-kata kamu tidak pernah habis kan, ada di pikiranmu. Tapi kata-kata itu tidak akan pernah bisa kita dengar kalau tidak kamu keluarkan. Ya, udah. Jadi bisa tidak kamu menyembah Allah tanpa kata-katanya, tanpa firmannya? Yang aku sembah Allah deh, pemilik kata-kata itu. Iya, bisa nggak kamu menyembah pemilik kata-kata itu kalau dia tidak punya kata-kata? Kalau dia nggak berkata-kata pun nggak apa-apa. Loh, berarti kamu menyembah Allah yang bisu. Ya, kamu tuhankan aja batu. Nggak, kalau Loh, gimana kamu? Kamu menyembah Allah yang bisu. Oke. Oke. Jadi Tunggu dengar. ya Pak ya, kita masih lanjut lagi ya, karena banyak sekali yang mau saya bahas tentang firman ini. Firman atau kalam itu adalah salah satu sifat Allah, betul tidak? Kalamullah itu beda dengan firman. Kalamullah itu yang perkataan-perkataan Allah yang bukan menjadi firman. Kalamullah itu kadang-kadang wahyu ke nabi-nabi yang disampaikan. Loh, wahyu ke nabi-nabi itu apa nggak disebut firman? Bagaimana nabi menerima wahyu kalau Allah tidak berfirman, Gun? Astaga, gondrong doang disalib dong. Gondrong doang. Masa beginian gak paham? Yang dikatakan firman Tuhan itu harus ditulis di Al-Quran, dan Nabi Muhammad menyampaikan jika wahyu. Sejak kapan dikatakan firman itu hanya dituliskan, Pak? Dengar, jika wahyu, contohnya saat Nabi menikahi Aisyah. Kenapa dia menikahi Aisyah, anak yang belum haid? Karena Nabi Muhammad butuh Aisyah untuk menjelaskan ke kaum wanita bagaimana haid, kapan bersihnya, lalu kapan bisa untuk sholatnya, kalau berhubungan intim, bagaimana cara mandinya. Enggak mungkin kan Nabi Muhammad. Dengar. Masa mau menjelaskan haid aja harus menikahi perempuan kecil? Aneh aja Bapak ini. Gimana sih?
Agatha, Bangun kan mau kasih tahu perbedaan wahyu dan firman. Kalau wahyu ini bisa bebas diberikan, tapi hanya untuk ke nabi-nabi. Kalau firman, keberkatan Allah yang harus tertulis di ajaran, seperti firman kepada Nabi Musa, firman kepada Nabi Isa, firman kepada Nabi Muhammad, itu harus didokumentasikan ke dalam kitab. Kalau wahyu ini Bangun contohkan, seperti Nabi Muhammad mendapat wahyu untuk mengawini anak yang masih belum haid. Bertujuan apa? Agar anak ini bisa menjelaskan kepada kaum wanita bagaimana nanti haid, bagaimana membersihkan. Harusnya jangan nikahin anak kecil dong. No kan bini dia banyak yang dewasa. Emang yang dewasa itu nggak haid? Ini lebih nggak relevan loh, Pak. Masa mau menjelaskan haid harus anak kecil? Ya justru yang dewasa dong. Aisyah juga pelangak-pelongo. Gimana gua mau ngejelasin lah, gua aja bingung cara pakai softtek. Mana sih? Ini kadang-kadang ya. Udah ngerti wahyu dan firman? Harusnya Pak bicarain haid ya harusnya minta ajarin orang dewasa dan gini ya Pak ya. Masa Tuhan ini menyepelekan sekali gitu loh. Konteksnya Bangun ingin Agatha paham perbedaan wahyu dan firman. Udah paham? Apa itu? Wahyu dengan firman itu sama-sama perkataan Allah tidak? Betul, tetapi kalau wahyu tidak tertulis di Al-Quran atau di Injil atau di Taurat. Tapi kalau firman itu wajib dituliskan dan harus diberi ajaran kepada kaumnya. Ya. Oke, waktu di zaman Nabi Muhammad, emangnya Muhammad menulis wahyu ini? Apa? Nggak ngerti aku rasanya pola pikir Agatha. Agatha sudah Paham Pak, kan kau bilang firman itu kalau ditulis, kalau nggak ditulis kan wahyu. Itu aku paham. Pertanyaan saya, jadi waktu Nabi Muhammad belum menuliskan, ya karena Nabi Muhammad kan nggak pernah menuliskan wahyu, berarti Nabi Muhammad ini hanya nerima wahyu, bukan nerima firman. Agatha, udah ngerti apa wahyu dan firman? Itu dulu, udah ngerti? Itu tadi saya udah jelasin, kalau wahyu itu nggak ditulis, kalau firman itu ditulis, tuh kan? Wahyu itu tidak harus diajarkan, tidak harus menjadi kitab. Wahyu tidak harus diajarkan, terus ngapain dia berwahyu? Kalau dia nggak perlu diajarkan, kayak mubazir gitu loh. Sudah paham tentang wahyu dan firman? Sudah paham? Paham, cuman yang lucunya begini Pak, masa Tuhan ngobrol tapi ngobrolnya sia-sia gitu loh. Tentang juga sholat, itu Nabi Muhammad juga diwahyukan waktu untuk mendatangi untuk Isra Mi'raj, lalu dia dijemput baru ditulis firman bahwa perintah sholat. Dijemput, maksudnya gimana nih? Pahami. Bang Gun, Nabi Muhammad dijemput, nek apa, nek ojek, nek onta, nek buruk, nek apa? Udahlah, bukan itu, udah ngerti firman. Dengan nah, ngerti. Ya ngerti aku tuh paham Pak, cuman ini kayak ajaran plenger gitu loh Pak. Kalau sudah ngerti, kita kembali ke ajaran. Menurutmu agama Kristen sudah benar? Agama Kristen, nggak ada agama Kristen. Ajaranmu sudah benar? Saya yakin Ajaran kebenaran lah semuanya, karena Yesus adalah kebenaran. Oke, menurutmu Yesus itu dari surga? Bukan menurut saya, tapi itu pernyataan Yesus. Pernyataan Yesus. Iya, aku dari sorga. Terus di Yohanes 3:13 hanya yang telah turun dari sorga yang naik ke Coba sorga. buka Yohanes 6 ayat 38. Bacalah. Bangun baca ya, bangun baca. Biar asik nih, ya, biar enak. Nih ya, baca ya. Yohanes 6:38. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Siapa aku itu? Yesus. Yakin yang turun dari surga itu Yesus? Ya. Oke, sekarang jawabannya kita cari jawabannya, siapa aku yang turun dari surga itu yang kalian sembah.
Mikana, poinnya Mikana menyembah aku yang turun dari surga Aku itu. bukan Mikana, aku Agatha. Aku bukan Mikana. Agatha, maaf. Agatha setuju tadi menyembah yang turun dari surga tadi, betul? Firman itulah yang turun dari sorga itu, Yesus Kristus. Aku, ya kan? Sekarang bangun balik, ya, bangun balik nih ya. Jadi biar kita paham. Ntar, bangun kayak mana kameranya nih, ntar. Kayak mana baliknya pun, bangun pun udah ini nih. Dah, Bang baca aja boleh? Boleh. Nah, coba Agatha bacalah, biar paham sedikit orang ini. Siapa aku yang turun dari surga itu? Wahyu 12 ayat 12. Coba baca Agatha. Bacalah, baca. Karena itu, bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian. Senang kali orang surga itu. Karena kenapa? Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Siapa yang turun dari surga, Mikana? Agatha? Yang turun dari sorga. Apa hubungannya dengan wahyu itu yang mana? Tadi kita sepakat, Agatha menyembah yang namanya aku yang turun dari surga, betul? Nah, tadi sudah sepakat bahwa Agatha menyembah orang yang makhluk yang turun dari surga, betul? Bukan makhluk itu, Pak, firman yang turun dari sorga. Ya, ayatnya kan berkata di Yohanes. Oke. Ini saya jawab ya. Kamu cek. Maksud sorga yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu Yohanes 8 ayat 42. Coba buka. Bukan ke situ. Kita kan mau tahu. Aku datang, ini biar kamu tahu. Aku datang dan keluar dari Bapa. Jadi sorga yang dimaksud itu adalah Bapa. Itulah. Karena Bapa itu di dalam sorga, maka Yesus itu datang dan keluar dari Bapa yang ada di dalam sorga. Itu, Pak. Ada lagi yang mau ditanya? Kita setuju orang Kristen menyembah aku yang Iya, yang datang dan keluar dari Bapa itu adalah firman. Tunggu ayat. Kita setuju bahwa Agatha menyembah aku yang turun dari surga. Setuju? Iya, itu firman yang datang dan keluar dari Bapa tadi. Siapa aku yang orang Kristen sembah? Lihat di Wahyu 12 ayat 12. Itulah Di Wahyu itu kisahnya lain lagi, Bapak. Kamu kan mau menjebak saya dengan Wahyu. Saya paham. Coba baca Wahyunya, biar kita sama-sama tahu siapakah yang di Wahyu itu. Ayat 12, yang turun dari surga itu iblis. Mana ada? Coba Wahyu berapa? 12. Ayat 12. Oke, bacalah. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Karena udah senang orang di surga tuh, karena iblis sudah turun ke bumi. Mana ada di situ? Nggak ada di situ bicara sorga. Ngarang kamu. Nih, gue bacain ya. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang ada di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis turun kepadamu. Bukan ada di situ dikatakan iblis dari sorga. Nih Pak, denger ya. Ini makanya saya bilang, karena itu bersukacitalah hai sorga. Berarti ini bersukacitalah semua orang-orang yang ada di sorga. Hai kamu, celakalah kamu. Ini juga dikatakan ada dua di sini perintah ya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis turun kepadamu. Apa hubungannya dengan surga? Kok gini-gini? Ya, dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya singkat. Oke, saya jawab ini Pak. Di Wahyu dikatakan ya, iblis itu tadinya kan malaikat. Dia juga berada di Uranon atau di langit, karena dia melayani Tuhan di sorga. Lalu karena dia membangkang, akhirnya dia dilemparkan ke bumi. Itulah dia ular yang datang kepada Adam. Ih, kamu lagi menertawakan kebodohanmu. Saya bisa ngejawab itu. Tadi sudah
Yang kami sembah itu yang datang dan keluar dari Bapa. Kamu ini kepedean. Di sini bahkan nggak ada dikatakan iblis keluar dari sorga, turun dari sorga, nggak ada. Celakalah bumi karena iblis itu turun. Nah itu turun dari mana? Ya dari langit karena tempatnya sorga itu di langit. Gini-gini kebodohanmu. Pak, nggak usah memframing ayat saya Gun Saleh, karena saya mengenal betul isi kitab saya. Yang kami sembah, yang kedatang dan keluar dari Bapa itu firman. Tapi kalau malaikat itu, dia memang adalah malaikat yang melayani Allah di sorga. Dia melayani Allah di sorga. Tapi yang datang dan keluar dari Bapa, karena Bapa di dalam sorga, itu cuman firman. Terlalu mudah bagi saya menjawab. Lu ngapain gini-gini? Memframing kok gini-gini? Aduh Gun, jangan gak jujur Gun ya. Jangan, terlalu murahan. Terlalu B aja. Sudah, nggak ada dikatakan iblis itu dari sorga, tapi malaikat itu diusir dari sorga karena dia ingin menjadi sama seperti Allah. Ini saya bisa jelasin, terlalu mudah. Tuh, jadi nggak usah memframing lah Gun. Terlalu jelek kamu memframing. Oke, silakan Mas Bakun atau Bang Christian, ada yang mau ditanyakan? Silakan, di dispenser. Jadi saya ini hidup sudah di 2 agama dan di 5 presiden. Saya itu kadang berpikir, saya itu berpikir dengan akal sehat. Makanya orang Kristen itu pinter-pinter karena makan babi itu loh. Oh enggak Pak, saya juga enggak gara-gara makan babi kok Pak. Iya. Orang Kristen itu pinter-pinter gara-gara makan babi itu loh. Gitu. Jadi Enggak. Istilah itu jangan digeneralisir ya Pak ya. Untuk Itu canda. tidak menjadi kebenaran bahwa pintar karena makan babi. Pintar itu karena belajar. Banyak kok orang makan babi bodoh-bodoh. Yang pinter Wanes itu bodoh-bodoh semua itu. Gara-gara itu juga makan babi. Jadi bukan itu Pak. Tolok ukurnya Pak bukan Bakun Bapak ini bercanda tadi. Iya, paham saya. Jadi kadang makanya saya ini hidup di 2 agama. Jadi saya kadang kalau dia berpikir apa yang dikatakan itu siapa Ustadz Buya itu kadang berpikir begini. Dari situ juga saya itu sadar banyak terlalu mendengarkan dongeng-dongeng di masa kecil ternyata itu. Yang dongeng-dongeng Arab itu di masa kecil itu kadang itu setelah melihat khotbahnya Buya yang pengasuh pesantren mana itu Mbak Agatha? Apa tuh? Ada banyak yang namanya Buya. Ada Buya Sakur, ada Buya Buya Sakur, ya. Yahya, ada Buya Sakur. Buaya darat, ada Buya hitam. Buya Sakur. Banyak. Buya Sakur. Ada Buya jatuh tak jauh dari pohonnya. Ada begitu banyak Buya. Buya Sakur itu kalau ceramah kadang dipikir secara logika, kadang ya masuk akal. Banyak saya menerima gitu loh. Buya Sakur itu. Kalau Bapak bilang ya, Buya Sakur itu apapun yang dia katakan masuk akal. Buya Sakur aja nggak jadi Kristen, ngapain kamu bertolak ukur dari Buya Sakur? Kan adalah suatu kebodohan bagi kita, ya, mengatakan logik si Buya, logik lah. Dianya yang logik aja dia nggak mau percaya sama Tuhan, apa gunanya? Itu nggak ada gunanya itu. Jadi bukan itu tolak ukur kita. Kita jangan bawa-bawa narasi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Satu kalimatnya begini, namanya mukjizat itu harus dilihat banyak orang. Itu aja yang
yang satu kalimat yang saya ingat itu namanya mukjizat, itu bisa disaksikan banyak orang. Tidak ada mukjizat yang sembunyi-sembunyi, tidak ada. Begitu. Kalau Anda bilang nggak ada mujizat yang sembunyi-sembunyi, lalu menurut Anda Maria melahirkan dari inkarnasi Firman itu gimana? Namanya mukjizat sembunyi-sembunyi kan seperti Isra Mi'raj itu kan. Sebentar. Apa menurut Bapak? Karena gini Pak, jadi kalau Anda mengatakan, saya bukannya nggak setuju ya, tapi mujizat itu adalah penyataan diri Allah, gitu loh. Dia mau menyatakan dirinya dengan mujizat atau kuasa. Menurut Bapak, ketika Bunda Maria itu yang perawan, lalu dia mengandung, menurut Bapak itu mujizat tidak? Mukjizat itu. Nah, Mukjizat. sekarang saya tanya, apakah itu disaksikan banyak orang? Tapi sebelumnya kan Makanya saya tuh nggak mau mengambil referensi ajaran Kristen itu dari orang yang bukan Kristen. Makanya kita itu harus kritis untuk itu. Jadi mujizat itu kalau kamu katakan ya, itu harus dinyatakan dia halayak ramai, belum tentu. Belum seperti tentu. Musa kan juga gitu, disaksikan banyak umatnya. Begitu juga Yesus Kristus, keajaiban-keajaibannya di banyak umatnya yang melihat, banyak umatnya yang tahu. Oke, ini sekarang saya tanya Bapak ya, Mas Bakun. Mukjizat itu dari Tuhan atau dari Nabi? Mukjizat itu kalau Oke, siapa yang melakukan? Oke, ini pertanyaannya saya ganti. Siapakah yang melakukan mukjizat? kalau yang melakukan mukjizat itu kan kayak Nabi Musa yang melakukan ya Bukan. Saya nanya, siapa yang melakukan mukjizat? melakukan. Hmm. Ya orang pribadinya dia tuh, kalau Yesus ya Yesus, kalau Nabi Musa ya Musa. Bagaimana Musa melakukan mukjizat? Musa punya kuasa. Musa punya kuasa karena Musa punya kuasa. Musa nggak punya kuasa, Pak. Musa juga bahkan dia gagu. Dia ngomong aja nggak pintar. Jadi bukan nabi. Yang bermukjizat itu adalah Tuhan. Makanya tidak ada nabi atau rasul itu yang sombong akan pekerjaan Allah. Karena itu semua pekerjaan Allah. Mukjizat itu semuanya adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Manusia tidak bisa mengerjakan itu. Demikian apa yang dilakukan Yesus, itu pekerjaan dia. Karena dia adalah Allah. Subjeknya itu adalah firman Allah. Begitu. Jadi nggak ada, Pak. Nabi itu nggak ada. Nggak bermujizat Nabi. Yang bermujizat itu adalah Tuhan. Yang membelah lautan itu adalah Tuhan Yesus, bukan Musa. Nah ini banyak juga orang Kristen yang salah membaca Alkitab. Alkitab juga dikatakan ya, Tuhanlah yang membelah lautan itu. Ada ayatnya, cari aja di Keluaran itu. Bukan Musa. Yang mengeluarkan air dari gunung batu itu juga pekerjaan Tuhan. Yang menurunkan hujan melalui Elia itu juga pekerjaan Tuhan. Makanya jangan pernah kalian ini menganggap, Nabi itu keren gitu loh. Karena Nabi itu menyadari dengan pasti itu bukan pekerjaan dia. Makanya nggak ada Nabi yang sotoy. Nggak ada Rasul yang sombong. Kenapa? Karena memang itu bukan pekerjaan mereka. Itu pekerjaan Tuhan semua itu. Nah, ini. Jadi kita itu jangan mengedepankan selalu dengan narasi mujizat-mujizat. Karena mujizat belum tentu adalah kebenaran. Sebab dukun juga melakukan mujizat. Roh-roh jahat juga melakukan banyak mujizat. Tapi apakah itu disebut kebenaran? Tidak. Kalau dia tidak memberitakan hal yang benar, maka itu bukan kebenaran. Termasuk mujizat itu. Seperti itu. Oke, kalau begitu. Jadi untuk pengetahuan saya mungkin ya dangkal untuk pengetahuan agama.
Jadi nggak banyak mendengar cerita-cerita ketika masih kecil gitu. Hmm, iya. Nah, itu juga jadi bahan pertimbangan kita ya. Kita tuh jangan karena ini logik gitu kan. Oh, kita pungut sebagai ajaran Kristen. Terus random gitu orang-orang yang nggak jelas. Karena Pak, tahu nggak Pak? Ajaran Tuhan Yesus itu murni dari Tuhan Yesus. Itu bukan pikiran manusia, bukan filsafat, bukan juga logiknya manusia berpikir, bukan. Ajaran Kristen itu, ajaran Tuhan Yesus itu adalah ajaran kebenaran sebab Yesusnya itu adalah kebenaran, maka apa yang dia ajarkan itu disebut benar. Ingat ya. Bukan ajarannya yang benar, melainkan karena Yesus itulah kebenaran, makanya yang dia ajarkan itu kebenaran. Sampai sini paham nggak? Nah, ada orang berkata dia benar, tapi apakah itu kebenaran? Bukan. Sesuatu yang dikatakan seseorang itu benar, ya karena itu mengikuti logika manusia. Tapi itu tidak bisa didefinisikan sebagai suatu kebenaran. Sebab apa? Sesuatu yang dikatakan kebenaran itu karena berasal dari kebenaran. Manusia nggak ada yang benar. Makanya nggak ada dikatakan perkataan manusia itu yang benar. Tapi Yesus sendiri mendeklar dirinya adalah al-haq. Akulah kebenaran gitu kan. Yohanes 16 ayat 4. Karena dia kebenaran lah, makanya ajarannya kebenaran. Ajarannya benar. Jadi bukan karena kata-katanya benar, sehingga dia dikatakan mengajarkan yang benar, bukan. Tapi karena dianya memang sumber dari kebenaran itu. Begitu. Jadi kita nggak boleh ya ngutip-ngutip ajaran orang, oh logik nih bisa dipakai ini, nggak bisa. Ajaran Kristen itu tidak bisa dipadu-padankan dengan apa namanya ya, ajaran-ajaran filsafat. Nah, gereja itu menolak itu. Bahkan Rasul Paulus sendiri menolak ajarannya Stoa, filsafat. Dia tidak pernah mendeklarasikan Kristus itu melalui ajaran Stoa atau filsuf-filsuf. Filsafat-filsafat kosong, dongeng nenek-nenek tua gitu. Ada satu agama yang dia memang namanya sinkretisme. Sinkretisme itu adalah ajaran yang dipadu-padankan, ajaran orang pokoknya kelihatannya bagus, ada isi moralnya, dipungut jadi ajarannya. Itu sinkretisme. Itu bukan kebenaran, tetapi itu es campur. Ada Pak. Nanti diambilnya dari ajaran Kristen, diambilnya dari ajaran Sun Gokong, ambilnya ajaran dari filsafat-filsafat Yunani, terus dikumpul. Jadi ajaran agamanya disebutlah namanya gado-gado. Nah, gitu. Nah, kita nggak boleh kayak gitu. Makanya anti sekali kita terhadap filsafat. Kekristenan itu tidak pernah dinyatakan lahir dari filsafat. Idenya itu dari Sang Logos yang kita kenal Yesus Kristus. Seperti itu, Pak. Makanya saya nggak pernah mau ambil itu logik-logiknya orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Nggak akan menggunakan itu. Seperti itu, Pak. Nah, jadi saya harap juga Bapak gitu, karena sudah percaya Yesus, kamu nggak perlu dibenarkan oleh Buya Sakur. Kamu nggak perlu dibenarkan oleh filsafat lain. Karena kekristenan itu berdiri atas dasar Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11-12. Tidak ada satu orang pun yang meletakkan dasar dari bangunan selain dari Yesus Kristus. Itu dia. Oke, kalau begitu. Oke, ada lagi mungkin yang mau Bapak tanyakan, Mas Bakun? Ya udah cukup di sini Tuhan saja. berkati. Nanti kita sambung kembali. Oke, selamat malam. Oke. Nah itu ya teman-teman. Kenapa saya kayak gitu? Terlalu strict ya mungkin ya Bang Christian ya. Tapi memang kayak gini cara gereja itu menjaga ajaran Yesus. Tidak terpengaruh, tidak goyang ke kiri, tidak goyang ke kanan, tidak pakai filsafat, tidak pakai ajaran-ajaran gnostik. Nggak boleh seperti itu. Gitu loh. Karena Tuhan Yesus itu memberikan hikmat kepada kita. Dan hikmat itu hanya bersumber daripada
Allah sendiri yang adalah Yesus Kristus. Gitu ya. Pengikut Yesus X, pengikut Paulus yes. Kami pengikut Paulus dan pengikut Yesus. Yesus Tuhannya dan Paulus rasulnya. Sama seperti kamu. Kamu pengikut Allah dan pengikut Nabi Muhammad. Nafi'i. Masa kamu setolol ini sih? Kamu ngikutin Nabi Muhammad karena apa? Muhammad menerima ajaran dari Allah. Kami mengikuti Paulus karena Paulus mendapat ajaran dari Yesus. Kok semudah ini kamu bodoh? Gimana sih kamu napi? Silakan Bang Christian, mungkin ada yang mau ditambahkan atau apa gitu. Aku suka ya kalau kalian narasi-narasi kayak gini. Suara saya kedengaran? Ada. Silakan Bang Christian. Itu saya bingung, bukan bingung ya, membaca kitab sebelah itu. Ketika saya baca dari awal tentang khususnya surat Imran itu, ternyata secara rinci dia menjelaskan bahwa Imran itu istrinya mengandung seseorang yang perempuan yang merupakan katanya ya kayak karunia Allah lah. Dan begitu lahir katanya dia dipersembahkan kepada Tuhan dan nama anak itu adalah Maryam. Imran. Itu anak. Iya. Kok kejauhan? Makanya itu saya coba membaca urut-urutan Dari ya. mana ini? Karena Dari kalau mana nih sumbernya ini? surat Al-Imran. Ali Makanya saya Imran. bilang aduh kacau benar ya ini. Ini Pak. Jadi memang Maryam itu keluarganya Imron Iya. katanya. Karena kan Maria. Ini koreksi ya teman-teman muslim ya kalau salah ya. Yang aku tahu Maria itu kan saudaraan sama Harun Harun dan Musa. sama Musa. Nah, kalau di dalam iman kita yang saudara Musa dan Harun itu Miriam. Benar ya? Miriam itu bukan Bunda Maria. 1700 tahun. Perawan apa yang 1700 tahun? Itulah. Dan lucunya, ini lucu ya. Dan lucunya dia dipelihara oleh Nabi Zakaria. Oh ya. Dan cerita seterusnya, akhirnya Zakaria inilah yang bapaknya Yohanes. Ya. Bingung nggak? Ya, karena Zakaria di dalam iman kita itu kan masih saudaraan sama mamanya Bunda Maria. Jadi ya, kalau itu ada di Sinaksarion ya. Jadi Elizabeth saudaranya Elizabeth ini anak dari mamanya ini sama mamanya Bunda Maria Hana itu kakak adik. Itu Hana kan nama ibunya Bunda Maria itu kan Hana. Ada saudaranya namanya Sofia. Nah, Sofia inilah mamanya si Elizabeth. Nah, itu ada di Sinaksarion. Makanya kenapa Maria dekat dengan keluarga Zakaria karena istrinya dari Zakaria. Betul. Itulah makanya jadi lucunya kalau berdebat dengan mereka, bingung nanti mereka menjawab. Karena sejujurnya Imron itu adalah Amram, ya kan? Dan istrinya adalah Yokebed, ibunya Musa. Itu jaraknya 1700 tahun sama makanya lompat Musa. Cepat sekali. Makanya itu yang saya sering dikit karena saya bilang segala peristiwa itu, kalian kan percaya segala peristiwa itu yang dikisahkan oleh yang mereka percaya juga kepada Abraham, Musa, Harun dan lain-lain, kepada Isa. Nah itu kan terjadi di tanah Israel. Saya bilang kenapa tidak
kan mereka andalan tuh tabayun. Kenapa nggak tabayun ke sana untuk mencari kebenarannya gimana? Kacau bener pokoknya. Iya, itu beda banget tuh. Nah, nih ya. Aku tuh punya ini tuh Sinaksarion, kisah-kisah Iya. tentang orang kudus dan rasul-rasul. Jadi ini bahkan ibunya Yunus juga ada di sini nih kisahnya. Ya makanya aku bilang kadang kalau saya di diskusi ya dengan orang-orang gereja, saya sering bilang bahwa Alkitab yang kita miliki itu membicarakan tentang tuntasnya atau finalnya karya keselamatan yang Allah kerjakan lewat Yesus Kristus itu sudah final. Tetapi pembuktian semua peristiwa itu ditunjang dengan berbagai tulisan dan penemuan-penemuan lainnya. Nah, Arkeologi ini ya. lah. Ini Ya, ya, oh ya, namanya Sinaksarion. Nah, ini mungkin akibat salah memahami ya. Nih, Yoakim berasal dari garis keturunan Daud. Nah, inilah bapaknya Bunda Ya Maria. betul. Mhm. Dari suku Yehuda karena Daud. Nah, Hana istrinya, ini mamanya Bunda Maria, anak perempuan Ya. seorang imam bernama Matan, berasal dari keturunan Harun. Bukan Ya. saudaranya Harun. Mhm. Nah, dari suku Lewi, Matan memiliki 3 anak perempuan, Maria. Nah, ini Sofia ini. Inilah mamanya Elizabeth, Maria. Maria ini ya sama Sofia dan Hana. Hana inilah mamanya Bunda Maria. Ya. Ini. Nah, Sofia ini mamanya Elizabeth. Makanya mereka tuh nggak ngerti silsilah. Nah, itu. Makanya aku bilang perlu ditunjang oleh tulisan-tulisan lain, termasuk sejarah-sejarah yang berkaitan yang ditulis yang sejaman dengan itu ya, para penulis yang berdekatan zaman dengan segala peristiwa itu terjadi. Itu banyak kebenaran yang mendukung kebenaran Alkitab. Nah, ini dia Zakaria. Itu tadi tentang inilah dia Zakaria, ayah dari Yohanes, anak dari Barakia, dari silsilah Abia, keturunan Harun. Nah, betul. Ini Nah, betul. dia adalah Jadi, seorang imam, memegang Ya. pelayanan tingkat 8 di Bait Suci di Yerusalem. Dia memiliki istri Nah, namanya Elizabeth, anak dari perempuan Sofia tadi. Sofia adalah Betul. saudara Hana, ibunya Bunda Maria. Ini makanya saya bilang, kalau ini gak ngerti silsilah. Tuh. iya, makanya kalau kan dulu sering ada ejekan. Kalau Yesus belum lahir, siapa bidannya? Itu kan kata si Imam Risik. Ada. Namanya apa Bukan namanya? Salome. Ada. Bukan Salome. Ya, Salome. Jana suci Iya kan, Salome. benar kan? Iya. Itu ada di Sinaksarion. Iya. Nah, ini makanya kalau kita itu lepas dari tradisi suci gereja, ya kita tidak pernah tahu. Ya Iya, kan? makanya Siapa tadi orang-orang. bagus yang ada kaitan dengan siapa itu yang Abia kan. Zakaria itu kan dari kelompok Abia namanya ya kan. Kelompok Abia, grup-grup lah begitu kan. Imam. Nah, makanya setelah ada perhitungan, benarkah Natal itu di bulan Desember, ditariklah garis perhitungan, ya kan? Perhitungan itu
giliran-giliran itu Abia itu giliran keberapa. Nah begitu ditarik ya memang benar Oke, mudahnya bahwa begini. iya. Mudahnya begini. Eh, Pemberian nama itu berbarengan dengan sunat. Ya toh? Ya, sunat itu dilakukan 8 hari. Betul. Berarti 8 hari dari 1 Masehi itu jatuh di tanggal 25. Itu mudahnya. Itu cara mudah menghitung ya, perhitungan. Makanya tahun Masehi itu adalah tahun yang diawali oleh kelahiran Mesias. Dan pemberian nama itu sama dengan sunat. Itu ada di Lukas 1. Ada ayatnya. Itu yang pertama, cara perhitungannya. Lalu yang kedua memang dari perayaan Yom Kippur atau perayaan hari upacara ukupan. Ukupan itu jatuh di bulan September. Nah, ini kebetulan ini memang Sinaksarion yang bulan September. Nah, dari sini bisa kita lihat. Lalu gini, Pak. Gereja itu kan selalu syarat dengan kalender ya, karena perayaan. Nah, kekristenan Yahudi itu selalu bicara tentang perayaan. Makanya ada tanggal-tanggal, tahun-tahun, bulan-bulan yang tetap karena menunjuk kepada perayaan-perayaan. Doubling? Kok bisa doubling? Oke, ini ya. Nah, ini udah. Nah, jadi kita itu kan merujuk kepada perayaan-perayaan. Untuk itulah gereja itu memiliki kalender gereja. Nah, kalender itu fungsinya untuk apa? Bukan mau ngitung kapan gajian. Bukan mau ngitung apa lu mau pakai seragam apa, batik hari Kamis, bukan. Tapi untuk memperingati perayaan. Minggu pertama kah, minggu kedua kah, minggu keempat kah. Nah, itu semua ditulis. Makanya gereja itu selalu menggunakan kalender yang di zaman para nabi dan di zamannya Yesus, yaitu kalender Julian untuk menentukan perayaan-perayaan, termasuk peringatan akan kelahiran Yesus. Karena sebelum Yesus ini lahir, itu kan ditandai dengan hari ini perayaan Pondok Daun. Ya, perayaan Pondok Daun ya kalau nggak salah. Nah, itu pentahiran Bait Allah. Nah, itu selalu ini koreksi ya kalau salah ya. Selalu ada perayaan. Nah, makanya kenapa bangsa Israel itu selalu berpuasa 30 hari menjelang kelahiran Yesus Kristus ini. Itu, dan perayaannya itu pasti sudah ada hubungannya dengan apa itu namanya di Taurat. Contoh ya, kayak Paskah itu Paskah yang kita rayakan itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, itu ada hubungannya dengan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Nah, hari itu kan diperingati itu tanggal berapa Nisan gitu kan, bulan April itu 14 Nisan atau apa itu di dalam perjanjian lama itu ada. Nah, itu adalah nubuatan dari bagaimana nanti Sang Kristus pun dirayakan itu Paskahnya, kebangkitan dia. Demikian juga perayaan ketika Yesus itu mau dilahirkan. Itu kalau tidak salah itu perayaan upacara apa gitu, Pondok Daun. Nah, waktu dia dikandung itu bicara tentang perayaan Hari Raya Ukupan. Nah, itu semuanya itu tanggal-tanggal perayaan itu di Perjanjian Lama itu semua dicatat, lalu digenapi oleh Yesus. Tanggal-tanggal perayaan itu semuanya itu Yesus. Jadi semua tanggal yang dirayakan di dalam kitab Perjanjian Lama itu adalah merujuk kepada Yesus, perayaan Yesus, mulai dari perayaan kelahirannya, kematiannya, terus apalagi kebangkitannya, itu hari Pentakosta, seperti itu. Makanya Yesus mengatakan ya harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan Mazmur Daud, termasuk hari-hari perayaan-perayaan itu. Begitu. Silakan Bang Christian, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, dan saya ingat untuk
memahami semua ini, murid-murid kan itu tidak dibilang belajar secara khusus. Tetapi ada satu perkataan, bukan ada satu perkataan, ada satu pernyataan Alkitab bahwa Yesus setelah kebangkitan, Yesus memberikan pengertian melalui dikatakan bahwa Yesus mengembuskan Roh Kudus kan kepada mereka. Makanya mereka bilang kan, terimalah Roh Kudus. Nah, ada kan kata begitu. Kemudian murid-murid ini juga menjadi mengerti. Jadi saya lupa harus saya baca lagi tuh. Maka mengertilah mereka tentang kitab-kitab para nabi, karena sebelum itu kan mereka nggak mengerti, makanya waktu itu mereka sampai kehilangan rasa percaya diri ketika Yesus ditangkap. Tapi setelah bangkit, nah baru mereka mengerti bagaimana tentang bahwa kitab Taurat dan kitab para nabi itu berbicara tentang semua peristiwa yang dialami oleh Yesus. Gitu. Iya, telah jadi penuh pemahaman mereka setelah semuanya digenapi, betul. Iya. Ya, jadi sebelum digenapi itu ya mereka masih belum sepenuhnya ya memahami. Makanya kan ada juga di dalam Alkitab kan, murid-muridnya itu selalu bertanya gitu kan, apa maksud dari perumpamaan itu? Dan Tuhan Yesus itu mau mengatakan kebenaran itu melalui perumpamaan. Tetapi Yesus bilang, barang siapa yang menangkap dengan hikmat, dia tidak akan melihat perumpamaan itu sebagai perumpamaan, tetapi itu adalah sebagai rahasia kerajaan sorga. Nah, kepada yang berhikmat diungkapkan rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada orang yang tidak berhikmat ya, itu hanya seperti perumpamaan. Begitu. Benar. Keren sih kalau makanya ya, ini kata Bapak Abraham ya. Waktu dia berkata-kata dengan orang kaya di Firdaus ya, Bapak Abraham ini ngobrol loh. Waktu dia bilang gini ya, orang itu akan percaya kepada Yesus kalau ada Taurat di dalam diri, ada Taurat pada mereka. Kalau tidak ada Taurat, mereka tidak bisa diyakinkan. Itu. Maksudnya Bapak Abraham adalah kamu hanya bisa akan percaya kepada Yesus kalau kamu memiliki Taurat. Kalau kamu tidak punya Taurat, kamu nggak akan bisa diyakinkan Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena Taurat itu semuanya berbicara tentang Tuhan Yesus. Ini Abraham loh yang mengajarkan ini. Kalian boleh buka di Lukas 26. Lukas 26 nggak ada ya. Lukas 16, sorry. Perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya itu kan? Itu bukan perumpamaan ya, itu kebenaran. Itu bukan perumpamaan. Kalau perumpamaan itu di perikop yang lain. Itu benar-benar bicara tentang kematian Lazarus dan segala pengalaman yang dialami Lazarus. Jadi itu bukan perumpamaan. Orang ngiranya itu perumpamaan, tapi bukan. Itu beda perikop. Itu jadi itu merupakan kesaksian Lazarus yang ditulis oleh Lukas tentang bagaimana dia di dunia orang mati. Nah itu Bapak Abraham bahkan mengajar di dunia orang mati. Tidak ada seorang pun yang diyakinkan. Bahkan ini Pak, orang yang bangkit dari kuburan sekalipun, mereka nggak akan diyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena mereka punya Taurat lah, maka mereka baru menjadi percaya. Dan itu benar kan, sampai detik ini kan. RT6 ini nggak ada yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Ya karena mereka nggak punya Taurat. Kalau mereka punya Taurat, mereka akan mengerti bahwa semua apa yang dituliskan dalam Taurat itu bicara Yesus. Sebab Musa menulis tentang dia. Kurban-kurban yang di dalam Taurat itu ya Yesus. Perayaan-perayaan itu adalah Yesus. Tuhan yang berbicara kepada Musa itu Yesus. Gak ada yang lain. Begitu. Makanya kan, nih logikanya ya Pak Christian ya. Kira-kira rasul-rasul itu menjadikan ribuan murid Yesus itu dengan apa? Kitab suci apa? Pakai kitab apa mereka? Gimana? Rasul-rasul itu ya meyakinkan orang Israel dan yang di luar Israel menjadi murid Yesus pakai kitab apa kira-kira?
Ya yang lalu kan belum ada kitab apa-apa setelah Yesus, itu semua masih Pakai Taurat. ya pakai kitab mereka lah. Iya, pakai kitab Taurat. Hmm, Ya iya, itu dia. Pakai apa liturginya? Mazmur. iya. Kitab nabi-nabi. Makanya, nah lalu perjanjian baru itu apa? Perjanjian baru itu adalah penjelasan tentang kitab Taurat itu. Jadi, kenapa Rasul itu menuliskan tentang Yesus? Ini loh, Taurat itu ya ini, Yesus itu. Gitu loh. Kitab nabi-nabi itu, Yunus itu ya ini, Yesus itu. Hmm, Lagu-lagu pujian Mazmur Daud itu ya tentang Yesus itu semua. Itu kalau kita bicara tentang historis ya seperti itu. Makanya kenapa Rasul Paulus itu menulis banyak sekali tentang keimamatan Yesus kan? Ya kan, Iya. bagaimana kurban-kurban itu di dalam kitab Ibrani, bagaimana pekerjaan imam itu. Lah itu karena dia menjelaskan Taurat. Jadi apa yang ditulis Rasul Paulus itu dia sedang menjelaskan Taurat, sedang menjelaskan Yehezkiel. Nah, surat kepada jemaat di Tesalonika itu menjelaskan kitab Yehezkiel itu, menjelaskan Taurat. Semua itu tulisan Rasul Paulus, itu bicara Taurat semua. Makanya Rasul Paulus bilang di Roma 3 ayat 31, apakah karena iman kami membatalkan hukum Taurat? Sekali-kali tidak. Justru kami meneguhkannya. Gitu. Nah, makanya kita itu harus berpikir sampai ke situ, kekritisan kita dalam memahami iman Kristen tuh harus sampai ke situ. Jadi jangan kita cuma hafal ayat tapi kita tidak mengerti. Banyak lah, pokoknya PR kita belajar tentang kekristenan ini. Makanya ya, saya selalu mengatakan kepada teman-teman ya, apa sih makna dari penyaliban? Penyaliban itu ya kurban. Jadi kalau kamu tidak mengerti kurban, ya kamu tidak akan mengerti untuk apa Yesus itu disalibkan. Itu. Kalian tidak tahu itu apa yang dimaksud darah dan tubuh Kristus ketika malam perjamuan. Loh, malam perjamuan yang dimaksud itu bicara tentang kurban itu yang adalah Tuhan Yesus. Jadi mustahil kita itu mengerti atau mengenal Yesus itu apa dan siapa kalau kita tidak tahu Taurat. Karena sejak semula Musa itu menuliskan tentang Tuhan Yesus di dalam Kejadian 1, mulai dari Kejadian 1. Itu. Sekeren itu sih ayat kita. Makanya mustahil ini ya Pak Christian ya. Orang yang Ya. RT sebelah ini menerima Yesus. Kenapa? Nggak punya Taurat. Nggak tahu cara kurban. Tidak mengerti makna dari imam. Bahkan mereka tidak tahu apa itu nubuatan. Nggak tahu mereka. Nabi itu apa? Bahkan sampai detik ini mereka tidak tahu makna dari nabi. Tadi kayak si Gun Saleh mengatakan, oh nabi itu adalah orang yang menerima wahyu. Kocak. Bukan. Nabi itu dari kata nafi, penglihat. Jadi nabi itu adalah penglihat. Penglihat apa? Pra pengetahuan Allah. Tahu kan pra pengetahuan Allah. Jadi pengetahuan Allah yang dahulu kala diberitahukan sekarang untuk masa depan. Nah itu. Jadi kenapa disebut nabi? Ya karena dia bernubuat. Loh kalau dia tidak bernubuat, ya dia nggak akan disebut nabi. Kalau dia tidak menyatakan pengetahuan Allah tentang Allah itu, kan pengetahuan Allah berarti tentang Allah dong. Nah, siapa? Ya Yesus. Jadi kalau dikatakan nabi terus dia nggak punya nubuat, itu bukan nabi, namanya lubuat. Iya. Karena nubuat itu adalah pra pengetahuan, kemahatauan Allah akan masa depan. Loh ini boro-boro tahu masa depan tentang Allah, ya kan? Tentang bininya aja dia nggak paham. Nah, itu. Jadi kenapa ya Allah itu selalu membangkitkan ya. Maksudnya dia membuat gitu. Ada raja, ada hakim-hakim, ya kan? Kan dia gitu kan, imam. Nah, apa ini fungsinya ini kan? Imam.
Imam itu berarti bicara tentang orang yang menyerahkan kurban. Nah, ada yang namanya hakim-hakim. Nah, karena Yesus ini nanti akan jadi hakim. Kenapa ada jabatan-jabatan ini? Ya itu bicara Yesus. Kenapa ada nabi? Ya itu bicara Yesus karena Yesus bernubuat. Karena nubuat itu adalah pengetahuan Allah. Ya Yesus itu adalah logosnya Allah, ilmunya Allah. Ya itu kan pikirannya Allah gitu. Nah, kenapa ada raja? Nah, itu membicarakan bahwa ya Yesus itu adalah raja. Karena dia yang menguasai kerajaan Allah, kerajaan sorga. Ya, Imam, nabi, raja, hakim. Terus apa lagi Iya. itu? Itu semua merujuk kepada Yesus. Jadi kenapa ada jabatan itu? Karena itu nanti yang akan dia genapi gitu loh. Jadi Hmm. hakim-hakim, nabi-nabi, raja-raja, imam-imam itu adalah bayangan dari apa yang sebenarnya. Yesus itulah raja. Karena kalau hanya manusia saja kan, manusia itu sebenarnya kan dia tidak mati, tapi karena jatuh ke dalam dosa kan akhirnya mati dan akhirnya keimamantannya itu digantikan. Sementara sejak semula imam itu tidak bisa digantikan. Itu makanya kenapa dia yang ilahi mengambil rupa manusia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.